Ada Bran. Oh iya, ada nggak sih sekarang? Nah, oke. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pun dah. Siang-siang Bran. Wishi, ya, kita ngapain di sini pun? Ya, kita mau bahas suatu isu yang akhir-akhir ini lagi marak nih. Wish, apa tuh? Kalau marak berarti relate apa tuh kira-kira yang di relate sekarang pun? Kita mau bahas tentang mikroplastik. Mikroplastik. Coba ini saya jabarin dulu apa yang aku tahu tentang mikroplastik. Oke. Boleh, boleh. Mikroplastik, mikro itu kecil, plastik ya, tahu lah plastik. Jadi mikroplastik, plastik yang kecil. Wih. Mungkin kalau mau kita kaitin dulu sama geologi kuarter nih, apa sih mikroplastik sama geologi kuarter? Sebenarnya gak usah mikroplastik nih, kasarnya plastik. Plastik itu merupakan indikator mulainya zaman antroposen. Nah, kenapa antroposen? Jadi antroposen itu merupakan waktu di mana adanya kegiatan manusia. Nah, kebetulan yang bisa di yang awet itu ada si plastik. Nah, Hmm. tapi kan plastik itu terurai, makin terurai. Jadi jadilah yang namanya si mikroplastik. Ukurannya kecil nih. Nah, dari situ aja deh. Kan kita juga udah tahu kalau plastik itu kasarnya bahaya buat lingkungan. Mulai dari untuk plastik, apalagi mikroplastik, dia udah kecil, susah Ah, diidentifikasi. Nah, kira-kira kita kan udah jauh banget kita plastik itu kayak gimana ya kehidupannya. Nah ini kalau mikroplastik udah makin kecil dan susah diidentifikasi, kira-kira si mikroplastik ini udah masuk kemana aja nih pun? oke, itu pas banget sih sama apa yang mau aku bahas gitu kan. Jadi Ah, karena dia mikro, karena dia itu karena kecil, maka dia otomatis kayak persebarannya tuh akan kemana-mana gitu kan. Nah, belakangan ini tuh ada kayak suatu bahasan, suatu fakta gitu bahwa mikroplastik tuh nggak cuma tersebar di perairan laut gitu, ah, kemudian tersebar di daratan, kemudian tersebar di udara, tapi juga terdapat di dalam tubuh manusia. Dan mikroplastik yang terdapat di tubuh manusia itu ternyata diketahui itu berasal dari pernafasan dan juga dari makanan. Uh, uh, pernafasan ya. Mungkin kalau plastik dah, kan kita udah sering-sering kita lihat di televisi, plastik itu emang larinya ah, ke laut nih ceritanya. Kita tahu nih ada di perairan. Terus kalau misalnya plastik itu, kayak mikroplastik ini ada di udara, soalnya kan mikroplastik jadi udah kecil. Maksudnya dia tuh lebih mudah iya betul. terombang-ambing di udara. Nah, makanan nih kok bisa makanan pun. Ah, itu dia. Oke, oke. Jadi menurut penelitian dari Carbalei tahun 2018, keterdapatan MP atau mikroplastik di tubuh manusia itu berasal dari makanan kita. Contohnya adalah seafood. Kayak tadi kan Gibran udah ngomong nih, ada salah satu omongan Gibran tuh kayak apa namanya mikroplastik tuh tersebarnya di laut karena ada arus global gitu kan, terakumulasi di satu titik gitu. Nah, mereka kan dimakan sama biota-biota laut ya, organisme laut. Dan kemudian ujung rantai makanannya adalah kita sebagai manusia. Hmm. Nah, ketika kita makan seafood, makanya mikroplastik itu berpindah ke tubuh manusia. Kemudian berdasarkan penelitian yang udah aku baca juga nih, sempat dijelaskan juga bahwa mikroplastik pun bukan hanya terdapat di makanan, tapi juga terdapat di garam yang kita gunakan, kemudian terdapat juga di madu, kemudian terdapat juga di gula, bahkan di air keran dan juga di makanan-makanan kaleng kayak sarden gitu. Shit. Tadi yang udah disebutin Punta, tadi sebenarnya itu udah asalnya objek-objek yang kita temui setiap hari. Udah kita pakai pula. Iya, Waduh, itu kita sebenarnya kalau dari aku sendiri udah gak kebayang sih itu seberapa banyak mikroplastik yang udah di dalam kita nih. Itu bahaya gimana tuh ah, kira-kira pun. oke oke. Jadi menurut penelitian tadi juga dijelaskan tuh bahwa apa namanya kayak bahaya-bahayanya dan juga kenapa sih bisa bahaya gitu kan. Nah, kenapa bisa bahaya? Jadi apa namanya?
mikroplastik itu kan dari plastik ya, dan plastik itu sendiri itu eh, tersusun dari polimer-polimer. Nah, polimer yang umum digunakan untuk food product, untuk apa namanya kayak tempat makan dan lain-lain itu ada PET, kemudian ada PP, kemudian ada PE, PES, PVC, PS dan juga PA, dan ada juga BPA. Dan masing-masing dari mereka itu menghasilkan potensi-potensi bahaya yang berhubungan dengan toksisitas dari bahan kimia itu sendiri. Seperti contohnya adalah PET, yaitu PET yang biasa digunakan untuk botol jus, botol minuman, kemudian plastik-plastik yang ini, plastik yang tahan microwave yang susah banget dicuci, tahu nggak? Waduh, iya tahu. Ya, itu ternyata juga berpotensi menghasilkan karsinogen. Ya, kita tahu lah ya karsinogen. Kalau itu tuh nggak baik gitu kan. Ah, Kemudian ada PS juga. PS itu biasa digunakan untuk produksi gelas dan piring sekali pakai yang biasa kita pakai di kondangan-kondangan gitu. ah. Nah, itu juga berpotensi untuk menghasilkan monomer toksik yang bisa memicu kanker dan juga abnormalities. Dan juga ada juga aditif yang sifatnya berbahaya dan bisa terakumulasi di darah. Nah, ini nih yang agak mind blowing. Apa tuh? Aditif pada PVC yang sifatnya berbahaya itu bisa terakumulasi di darah. Itu tahu nggak melalui apa? Melalui apa tuh, Pun? Melalui suplai medis. Waduh, bahkan Nah, ya. Terus umumnya nih, kita sakit. Kita umumnya membutuhkan pertolongan medis dong. Lah, kita sakitnya gara-gara mikroplastik, tapi suplai medisnya bisa jadi mengandung mikroplastik. nah, itu dia Bran. Makanya Betul. kan se se sebegitu ini apa sebegitu baru tahunya gitu atau sebegitu eh, akhir-akhir ini tuh peneliti tuh baru concern tentang hal kayak gini gitu. Waduh. Begitu barunya topik-topik tentang mikroplastik tuh. Kalau udah banyak, kalau udah banyak banget yang kesebar kayak gitu, sebenarnya dari aku sendiri udah concern nih terhadap kesehatan kita sendiri masing-masing ya. Jauh ini yang Iya. dampak dari mikroplastik ini buat kesehatan manusia kira-kira apa? Oh iya, oke. Jadi dari penelitian yang telah saya baca juga itu efek terhadap kesehatan manusia itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada iritasi pernafasan, kemudian asma. Nah, itu berhubungan dengan mikroplastik yang ada di udara yang airborne gitu. Kemudian juga ada penyakit-penyakit kardiovaskular dan juga dapat juga memicu kanker gitu. Oh, mungkin kalau iritasi pernafasan sama asma, kita tahu lah ya namanya juga dihirup ya. Nah, mungkin yang Hmm. agak tadi sempet mungkin agak bingung kali ada ya namanya kardiovaskular sama kanker. Nah, kira-kira mungkin kalau dari aku sendiri punya pendapat kalau kok bisa sih mikroplastik itu masuk ke kardiovaskular. Nah, jadi kardiovaskular sendiri itu merupakan penyakit yang ada hubungannya dengan jantung dan pemompaan darah. Nah, tadi kita juga udah nggak kaget kalau misalnya si mikroplastik ini udah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau udah masuk ke sistem peredaran darah, otomatis itu si mikroplastik ya merupakan jadi satu kesatuan dengan si darah-darah yang terangkut. Makanya ada kemungkinan si mikroplastik ini bakal menghambat si pemompaan darah tadi. Makanya ada si mikroplastik ini disangkut pautkan dengan penyakit kardiovaskular. Nah, kalau kanker bisa dikaitin sama penyakit kardiovaskular tadi. Nah, itu kan gara-gara pemompaan darah juga dia nggak bisa sehat, kasar imunitasnya lemah dan lain-lain. Bisa dah itu disebabin menyebabkan kanker gitu Putra. Oke, 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 begitu ya. Oke juga nih. Nih. Oke. Nah, itu kan dari tadi kan aku terus ya bahas nih. Nah, Kalau dari Gibran sendiri, nemu nggak sih penelitian-penelitian yang membahas tentang concern mikroplastik dan juga tentang kesehatannya gitu? oh nemu dong. Tapi kalau mungkin kalau dari aku sendiri nemunya lebih ke data-data statistik bak pasarnya ya. Nah, mungkin kalau yang aku nemu itu dari penelitian apa yang dilakukan di California State Water Resource Control Board. Nah, jadi itu si
peneliti di situ kayak udah ngidentifikasi dalam satu produk plastik itu mengandung sekitar kurang lebih 10.000 zat kimia. Baru satu tuh, apalagi dua, apalagi tiga udah, dan makin banyak lagi. Nah, terus ada juga eh, waktu itu pernah ada dilakukan pendonoran darah. Mungkin ini maksudnya bukan pendonoran darah yang literal ya, emang udah dilakuin juga. 17 dari 22 donatur darah itu mengandung mikroplastik. 17 dari 22, lebih dari setengahnya tuh. Terus Hmm. yang lebih ini lagi, 11 dari 13 orang pas dicek kesehatan paru-parunya itu mengandung mikroplastik. Udah sejauh itu mikroplastik dalam kehidupan kita. Dan yang lebih agak concerning lagi, bahkan mikroplastik itu udah terdapat pada plasenta dalam bayi yang belum lahir. Nah, itu udah yang paling bingung sih. Kok bisa itu si Bisa plastik itu. itu? Iya. Nah, mungkin kalau dari peneliti-peneliti yang udah dilakuin ya, dia kurang lebih membagi penelitian mikroplastik ke dalam 4 cabang. Yang pertama itu ada pencernaan, yang kedua paru-paru, yang ketiga imunologi, dan yang keempat genetik. Mungkin kalau dari soal pencernaan dan pernafasan tadi itu udah dibahas oleh Kunta. Nah, mungkin yang belum kita bahas itu ada tentang imunologi. Nah, jadi apa itu imunologi? Imunologi itu merupakan ilmu di mana kita membahas tentang imunitas. Nah, jadi kasarnya misalnya kita pilek nih, su, sorry, kita bersin. Nah, bersin itu merupakan reaksi yang kita lakukan terhadap masuknya zat asing ke dalam tubuh kita. Nah, Hmm. itu kan masuk ke imunitas Ya. dah bahasa kasarnya. Nah, sekarang kita kan udah berapa kali sih kita pilek, pasti pilek sering tuh. Kasarnya maksudnya bahkan itu udah disebut sebagai penyakit yang umum. Nah, ini mungkin masih dalam kontroversial juga. Apakah iya penyakit-penyakit mayoritas dari penyakit kita tuh disebabkan oleh mikroplastik karena mikroplastik udah banyak jumlahnya dan makin kecil dan sudah diidentifikasi. Kita belum tahu dan itu mungkin itu yang akan dilakukan oleh peneliti-peneliti berikutnya. Terus kinetik, mungkin ini kasarnya masih diteliti juga dan belum ada bukti konkretnya. Tapi untuk mendalami seberapa jauh mikroplastik itu masuk ke dalam tubuh kita. Untuk kinetik ini mungkin lebih ke syaraf ya. Tapi mungkin kalau yang tadi udah sebutin teliti itu udah masuk ke plasenta bayi nih yang belum lahir. Itu yang paling jauh. Apakah bisa lebih jauh lagi kita belum tahu. Itu kurang lebih Bunda. Oke, wah udah ternyata udah sedekat itu ya mikroplastik sama kita, Maka sama dari itu. sama kehidupan kita, sama lingkungan kita gitu. Hmm. Nah, oke ini kan kita lihat udah banyak banget ya dampak yang diakibatkan sama mikroplastik. Ya. Kira-kira menurut Gibran sendiri nih sebagai generasi penerus bangsa yang punya tanggung jawab, itu gimana sih menyikapi hal-hal kayak gini gitu? Sebenarnya kalau mikroplastik ini kan bentuknya kecil banget. Kita juga nggak tahu apakah di situ ada mikroplastik apa enggak. Sementara yang kita bisa lihat dengan kasat mata itu plastik, makroplastik. Jadi bahkan ini juga peneliti kan kalau tadi Punta Punta bilang baru concern belakangan ini, ya kan? Nah, Hmm. mungkin kalau dari pendapat aku sendiri, apa yang harus kita lakukan? Karena kan kita yang perlu di highlight di sini tuh kita nggak bisa ngelihat keberadaan mikroplastik. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan untuk saat ini mungkin meminimalisir dulu dampaknya dengan cara mengurangi penggunaan makroplastik. Oke, Begitu, oke, Punta. oke, Oh, oke, oke, oke. seru sekali kita diskusinya ya. Waduh, lumayan ya bahas-bahas Eh, sesuatu yang lagi happening gitu kan. iya, ini yang mungkin yang bisa apa? Kenapa kita bahas ini? Pertama, ini kita relate nah bahasanya dan ini kita ngebahas zaman sekarang. Nah, Apa yang betul, akan betul. terjadi di masa depan kita belum tahu, makanya kita bahas dulu sekarang. Mungkin Oke, untuk kali ini kita sudahi dulu kali ya Bunda. Kita ketemu oke, lagi minggu depan kali. Waduh, kalau sekali ada podcast. oke. Oke, mungkin dari kita sekian dulu. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Gibran. Mantap sama kayu juga Bunda.